Inilah para roh gentayangan terkuat di Jujutsu Kaisen. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai para roh kutukan terkuat dan kemudian mengurutkannya dari yang paling lemah, yaitu urutan 10 hingga yang terkuat di urutan paling pertama. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke video, Wong Anime ingin mengingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe, maka silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, Wong Anime ingatkan supaya untuk mengklik tombol panah di samping tombol subscribe, dikarenakan mengedit video ini adalah sesuatu yang membutuhkan usaha dan juga waktu yang lumayan lama. Oke deh ya, mari kita langsung aja ke videonya. Roh kutukan atau biasa dikenal dengan kutukan saja adalah makhluk atau ras spiritual yang terlahir dari energi negatif manusia yang kita kenal dengan sebutan energi kutukan. Keberadaan mereka biasanya seringkali membawa bahaya kepada manusia. Inilah sebabnya para roh kutukan ini seringkali dijadikan target utama oleh para penyihir Jujutsu di dunia Jujutsu Kaisen. Meskipun berbahaya, banyak di antara para kutukan ini yang ternyata memiliki keinginan dan sifat seperti manusia, dan beberapa bahkan terlahir dari manusia yang dulunya adalah penyihir Jujutsu. Beberapa bahkan merupakan penyihir Jujutsu terkuat yang mati terbunuh tanpa teknik kutukan sama sekali dan pada akhirnya meninggalkan dendam kesumat. Daerah-daerah dengan keramaian dan populasi paling tinggi juga mampu melahirkan berbagai macam kutukan dikarenakan tempat-tempat tersebut adalah tempat di mana energi negatif berkumpul dalam jumlah besar. Pada dasarnya, para kutukan ini tidak akan mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak bisa melihat atau merasakan kutukan sama sekali. Lingkungan dengan vibe yang suram seperti misalnya sekolah dan rumah sakit biasanya seringkali melahirkan berbagai macam kutukan yang mematikan. Nah, berikut ini Wong Anime telah menyusun 10 roh kutukan terkuat dimulai dari yang paling lemah, yaitu posisi 10. Di posisi 10 ada Eso. Eso ini adalah salah satu kutukan kelas spesial yang lahir dari lukisan kematian janin kutukan yang kemudian bereinkarnasi dan bergabung dengan kelompok Mahito untuk membantunya mengambil alih dunia kutukan Jepang. Di antara para kutukan, Eso ini merupakan salah satu roh kutukan yang paling mencolok. Bukan hanya dikarenakan dia mirip dengan tokoh dari anime JoJo, tapi juga dikarenakan dia memiliki wajah di punggungnya. Dia membenci orang-orang melihat wajah di punggungnya tersebut, namun dia sendiri tidak memakai baju ketika dia pergi kemana-mana. Terlepas kalau dirinya dikalahkan oleh para murid SMA Jujutsu, dia sebenarnya sangat kuat. Dia hanya kurang beruntung saja. Teknik kutukan yang dimiliki Eso adalah teknik untuk memberikan pembusukan kepada lawannya menggunakan darahnya sendiri. Darahnya ini mampu membuat musuh yang terkena akan mengalami keracunan, rasa sakit yang luar biasa, mengalami proses korosi dan juga dekomposisi. Tidak hanya itu, dia juga mampu memanipulasi wujud dari darahnya tersebut menggunakan teknik khusus. Menggunakan kemampuan untuk memanipulasi bentuk darahnya ini, dia bisa membentuk sayap darah yang diberi nama Goku no Banshio atau Maximum Winking, yang pada dasarnya membuatnya menjadi jauh lebih mobile dan jauh lebih cepat. Nah, apabila musuh terkena serangan darahnya yang kemudian akan membuat dekomposisi tubuh dari musuhnya tersebut, musuhnya akan mengeluarkan tato seperti mawar di sekujur tubuhnya, dan ini menandakan kalau mereka terkena teknik dari Eso. 9. Tamamo no Mai. Tamamo no Mai adalah makhluk panggilan dari Suguru Geto, dikenal sebagai salah satu dari 16 roh kutukan kelas spesial yang diketahui nama dan juga identitasnya. Geto pertama kali menggunakan Tamamo no Mai dalam pertarungannya melawan Okotsu Yuta, pengguna kutukan kelas spesial lainnya. Menurut Suguru Geto, Tamamo no Mai ini adalah merupakan gabungan dari 4.461 roh kutukan yang Geto miliki. Kemampuan dari Tamamo no Mai ini tidak diketahui secara pasti karena Geto hanya memanggilnya saja. Namun kemudian setelah Geto memanggil Tamamo no Mai, dia bisa melakukan teknik kutukan Uzumaki level maksimum dan mampu menyaingi kekuatan dari Ori Motorika yang dikenal sebagai Ratu Kutukan.
Meskipun pada akhirnya Geto berhasil dikalahkan dalam pertarungan ini. 8. Finger Bearer alias penampung jari. Finger Bearer adalah kutukan wadah jari dari roh yang digolongkan sebagai janin kutukan humanoid dan merupakan kelas spesial paling awal yang Yuji dan Megumi temui setelah pertemuan mereka dengan Sukuna. Roh kutukan ini lahir dari roh kutukan biasa yang memakan jari-jari Sukuna. Pada dasarnya, kutukan yang satu ini tidak memiliki teknik kutukan khusus, namun energi kutukan dan kekuatan fisiknya sangat luar biasa, sehingga Yuji hampir terbunuh jika saja Sukuna tidak keluar dan menghabisi kutukan ini. Terlepas kalau kutukan ini adalah kutukan kelas spesial, Sukuna mampu menghabisi Finger Bearer hanya dengan satu gerakan saja. Finger Bearer ini kemudian bangkit lagi dalam pertempuran di bawah jembatan melawan Megumi. Namun Megumi kemudian menggunakan domain expansion miliknya dan berhasil menghabisinya. Finger Bearer sendiri tidak memiliki set gerakan yang pasti. Pada dasarnya, roh kutukan ini meskipun merupakan roh kelas spesial bergerak di dalam pertarungan layaknya hewan buas. Dia cepat, kuat, dan mengeluarkan energi kutukan dengan brutal. Dikarenakan jumlah energinya yang melimpah sehingga tidak terlihat menggunakan teknik kutukan sama sekali di medan tempur. Selain itu, dalam wujud yang lebih kuat ketika roh ini bertarung melawan Megumi, dia bisa merasakan kekuatan Megumi hanya melalui instingnya semata, yang sekali lagi menunjukkan bahwa roh kutukan ini bertarung hanya dengan menggunakan intuisi dan juga energi kutukannya selayaknya binatang buas. 7. Choso. Choso adalah salah satu kutukan yang terlahir secara unik. Dia merupakan inkarnasi dari lukisan janin kutukan dan ini membuat dirinya menjadi setengah kutukan dan setengah manusia. Kedua saudaranya yaitu para janin kutukan lainnya, Kechizu dan Eso, berhasil dihabisi oleh Yuji dan juga Nobara di dalam pertempuran dan ini membuatnya sangat kesal. Dalam arc insiden Shibuya, salah satu arc paling mematikan di Jujutsu Kaisen, Choso berpihak kepada para roh kutukan bersama dengan Mahito, Nanami, Jogo, dan Kenjaku hingga kemudian dia pada akhirnya berhadapan dengan Yuji yang kita tahu menghabisi saudara-saudaranya. Namun dalam pertarungannya dengan Yuji, dia bisa merasakan melalui energi kutukan Yuji bahwa Yuji adalah saudaranya, sama seperti Kechizu dan juga Eso. Dan karenanya di tengah pertempuran dia pun berpindah pihak kepada para penyihir Jujutsu dan saat ini berusaha untuk melindungi Yuji, satu-satunya saudara yang tersisa. Sebagai roh kutukan, Choso tentu saja digolongkan sebagai kutukan kelas spesial dan memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat alias taijutsu yang luar biasa. Hal ini terbukti dari duelnya dengan Itadori Yuji yang kita tahu merupakan spesialis pertarungan jarak dekat dan pertarungan mereka sangat seimbang hingga pada akhirnya Choso hampir mengalahkan Yuji. Kemampuan lainnya yang sangat menonjol dari Choso adalah kemampuan manipulasi darah yang dia punyai. Yaps, terlepas kalau dirinya adalah kutukan kelas spesial, kemampuannya pada dasarnya adalah kemampuan dari klan kamu yang kita ketahui mampu mengendalikan darah dan benda-benda yang menempel pada darah tersebut. Penguasaannya dalam manipulasi darah ini begitu tinggi hingga diketahui kalau kemampuannya jauh lebih tinggi dari Noritoshi Kamo periode saat ini yang kita tahu ditakdirkan untuk menjadi kepala dari klan kamu. Dia juga sempat bertarung menggunakan manipulasi darah miliknya pada Uraume dan juga Zenin Naoya di Shibuya, dan meskipun sempat terluka, dia memanfaatkan lukanya ini untuk memperkuat jurusnya. Dia juga mampu membuat darahnya menjadi racun dan membuat Uraume sempat keracunan akibat teknik darahnya ini. 6. Hanami. Hanami adalah roh kutukan kelas spesial atau kelas khusus yang merupakan kutukan tak terdaftar, sama seperti Jogo, Dagon, dan Mahito. Dia terlahir dikarenakan ketakutan manusia atas bencana alam dan dia menginginkan manusia untuk disingkirkan dikarenakan manusia adalah sumber kehancuran alam selama ribuan tahun. Jadi tujuan utama Hanami adalah membuat roh kutukan yang dia yakini sebagai manusia sejati menggantikan para manusia yang saat ini menjadi mayoritas penghuni bumi. Alasan wong anime menempatkan Hanami di atas para roh kutukan lainnya seperti Choso dan Finger Bearer adalah dikarenakan pembawaannya yang unik jika dibandingkan dengan para kutukan tersebut. Choso pada dasarnya hanyalah kopi dari para penyihir klan kamu dengan manipulasi darah yang dia miliki, sedangkan Finger Bearer pada dasarnya tidak punya akal dan tidak bisa mengerti dan mendeteksi kapan saatnya maju dan kapan saatnya mundur.
Hanami justru sangat khas dan berfokus pada teknik kutukan yang bersifat alam dan tumbuh-tumbuhan. Kemunculannya paling pertama ketika dia menyelamatkan Jogo dari Goju Satoru. Dia berhasil menciptakan Onna Batake atau taman bunga yang membuat musuh untuk sementara akan membuat kewaspadaan mereka melonggar dan melemah. Dan hal ini bahkan bekerja pada Gojo. Kemampuan lainnya adalah tunas kutukan yang akan membuat tunas tumbuh pada anggota tubuh orang yang berhasil dia sentuh. Dan tunas tersebut kemudian akan tumbuh membesar dengan menyerap energi kutukan dari inang tempatnya berada. Di pertarungan, dia pada dasarnya menggunakan kutukan-kutukan kayu dan pepohonan untuk menyerang jarak jauh, namun dia sendiri ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya dengan menyerap kehidupan yang ada di sekelilingnya, termasuk juga dari pepohonan dan tanaman. 5. Dagon. Dagon adalah salah satu kutukan unik di antara para kutukan yang dikumpulkan oleh Kenjaku dikarenakan wujudnya yang sangat mirip dengan ikan sotong. Dia terlahir dari ketakutan manusia atas bencana-bencana alam di daerah laut dan perairan, dan pada dasarnya merupakan janin kutukan berjalan hingga kemudian dia bermetamorfosis menjadi roh kutukan murni dalam pertempuran di insiden Shibuya. Dalam wujud janin kutukannya ini, dia memiliki wujud seperti ulat putih dengan wajah merah dan bermulut tentakel. Namun kemudian ketika dia menjadi roh kutukan murni, dia berubah menjadi lebih humanoid lagi, namun dengan mempertahankan mulut tentakelnya tersebut. Dalam wujud masih merupakan janin kutukan, dia kelihatan jinak dan tidak seaktif rekannya yang lain. Namun dalam wujud roh kutukan yang telah dewasa, dia sangatlah kuat. Teknik kutukan dari Dagon pada dasarnya kebalikan dari Jogo. Kutukannya berfokus pada air dan mampu menciptakan gelombang banjir raksasa. Setelah dia menciptakan gelombang banjir raksasa, dia bisa menyerap lagi air bah tersebut sambil memakan siapapun yang terjebak dalam banjir yang dia keluarkan. Selain itu, Dagon adalah roh kutukan unik yang mampu memanggil Shikigami semaunya. Dia mampu memanggil Shikigami tipe monster laut berupa Shikigami monster ikan raksasa seperti misalnya belut, piranha, dan juga hiu yang akan membuat siapapun yang terjebak dengan banjir yang dia ciptakan kesulitan. Dikombinasikan dengan teknik domain expansion air bah, maka hampir semua penyihir Jujutsu tidak berdaya ketika menghadapi Dagon. Menurut Maki, teknik milik Dagon ini akan sangat mematikan apabila dikeluarkan di ruang bawah tanah seperti misalnya stasiun kereta yang kita tahu merupakan latar utama dari insiden Shibuya. 4. Mahito. Mahito adalah salah satu kutukan kelas spesial yang juga merupakan salah satu kutukan tak terdaftar yang berhasil dikumpulkan Kenjaku. Salah satu ciri khasnya yang bisa dikenali adalah luka-luka sobek di jahit yang ada di wajahnya. Dia merupakan roh kutukan yang sangat menikmati, memanipulasi dan mempermainkan emosi manusia, dan dia dilahirkan dari emosi dan kebencian manusia atas satu sama lain. Salah satu hal yang membuat Mahito sangat merepotkan adalah kemampuannya untuk memanipulasi tubuh organik dari makhluk hidup hanya dengan menggunakan sentuhan saja. Sehingga sekali sentuh saja dari Mahito kepada manusia biasa atau bahkan penyihir Jujutsu sekalipun sangatlah fatal. Mahito menunjukkan kemampuan untuk memanipulasi emosi manusia, dan ini menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa sebagai roh kutukan. Dia juga mengklaim kalau dirinya bisa melihat jiwa manusia, dan dengan memanipulasi jiwa tersebut dia mampu mentransformasikan tubuh utama manusia dan membuat mereka menjadi semacam makhluk kutukan yang akan mengikuti keinginannya sehingga bisa dijadikan senjata untuk melawan para penyihir Jujutsu. Kemampuan disfigurasi, transformasi, dan manipulasi organiknya ini hampir tak terbatas. Karenanya dia mampu dengan mudah melakukan regenerasi tubuhnya atau mengubah tubuhnya sendiri menjadi senjata yang fleksibel di dalam pertempuran. Selain itu, Mahito juga bahkan bisa menciptakan klon organik dirinya. Mengingat fokus teknik kutukannya sendiri adalah mengendalikan dan memanipulasi jiwa, maka dia bisa menggabungkan beberapa jiwa sekaligus dan menciptakan jiwa polimorfik yang lebih kuat dari roh kutukan biasa. Kemampuannya sendiri yang paling kuat adalah domain expansionnya yang mampu membuatnya terhubung dengan jiwa siapapun yang ada di dalam domainnya dan melakukan transfigurasi tanpa perlu menyentuh mereka. 3. Jogo.
Jogo adalah roh kutukan kelas spesial tak terdaftar yang muncul saat Gojo Satoru mengajarkan teknik kutukan kepada Yuji. Jogo bisa dikenali dengan sangat jelas dikarenakan ciri fisiknya yang sangat distintif, kepala yang mirip gunung berapi Fujiyama, dan juga satu mata besar di kepalanya. Kemunculannya pertama kali diramu dengan cara masuk yang sangat brutal dikarenakan Jogo membakar seluruh pelayan restoran yang ada di tempat para kutukan berkumpul. Namun pertarungan pertamanya terjadi ketika dia ingin menjajal kemampuan Gojo Satoru. Sayangnya dia kalah telak dalam pertarungan ini, bukan karena dia lemah, namun karena Gojo merupakan penyihir terkuat di zaman modern. Menurut Kenjaku, Jogo kurang lebih memiliki kekuatan setara 6 jari Sukuna sekaligus ketika pertama kali muncul. Namun ketika insiden Shibuya terjadi, dia meningkatkan kembali kekuatannya dikarenakan kekalahannya saat melawan Gojo membuatnya belajar dari kesalahannya. Ketika Dagon diketahui terbunuh, dia sangat marah dan langsung membakar Naobito, Nanami, dan Maki hidup-hidup sekaligus dan mengakibatkan 2 di antara mereka terbunuh, sedangkan satu lainnya memiliki luka luar biasa yang hampir tidak bisa dipulihkan. Pada dasarnya, kemampuan dari Jogo adalah kemampuan untuk mengeluarkan api. Tanpa bergerak pun dia mampu membakar siapapun yang bukan penyihir Jujutsu. Namun untuk para penyihir Jujutsu, tekniknya ini baru bisa dilakukan kalau dia membuka domainnya. Jogo jauh lebih kuat dari Dagon dan para kutukan kelas spesial lainnya. Sayangnya dia tidak beruntung karena dia tidak hanya seringkali melawan makhluk terkuat di Jujutsu Kaisen seperti misalnya Gojo Satoru dan juga Sukuna. 2. Orimoto Rika. Orimoto Rika adalah kutukan yang dimiliki oleh Okotsu Yuta, satu di antara 4 penyihir Jujutsu kelas spesial yang diketahui. Dikenal sebagai Ratu Kutukan. Ketika Rika berhasil dikeluarkan, maka hampir semua kutukan, bahkan kutukan kelas spesial pun akan keteteran melawannya. Pencapaiannya ini bisa dilihat ketika Geto mengeluarkan Tama Monomai yang merupakan kutukan kelas spesial hasil dari kombinasi 4461 kutukan sekaligus. Kemampuan Rika yang paling besar datang dari suplai energi kutukan raksasa hampir tak terbatas yang dimiliki oleh Okotsu Yuta yang mampu menghancurkan apapun di sekelilingnya. Dalam pertarungan melawan Geto, Rika berhasil memanfaatkan perjanjian untuk mengambil nyawa Yuta dan menggunakannya untuk mengalahkan teknik Uzumaki maksimumnya Geto menggunakan serangan sinar energi kutukan dan pada akhirnya mengakhiri petualangan Suguru Geto untuk selamanya. 1. Sukuna. Sukuna dikenal sebagai Raja Kutukan. Awalnya dia adalah penyihir Jujutsu terkuat sekitar 1000 tahun yang lalu. Para musuhnya berusaha mengalahkan Sukuna, menghabisinya, dan lalu mengubahnya menjadi objek atau benda kutukan dan memisahkannya menjadi 20 jari. Salah satu jari tersebut kemudian dimakan oleh Itadori Yuji, dan ini pada akhirnya membuat Yuji menjadi wadah Sukuna hingga kemudian dia mentransferkan dirinya ke dalam tubuh Fushiguro Megumi yang menurutnya memiliki kekuatan yang jauh lebih potensial daripada Yuji. Sekitar 20 tahun yang lalu, Sukuna memiliki 4 tangan dan bersenjatakan tombak dan dikenal sebagai makhluk sadis dan dingin. Kemampuan Sukuna yang dikenal sebagai penyihir terkuat sepanjang sejarah dan Raja Kutukan terlihat jelas dalam kemampuan jarak dekatnya yang sangat mumpuni. Dia mampu mengalahkan Yuji dengan mempermainkannya dan baru menghabisinya setelahnya. Setelah Sukuna berhasil memakan 15 jari di insiden Shibuya, dia lalu berduel melawan Jogo, namun kemudian berhasil menghabisi Jogo menggunakan teknik kutukan api yang ironisnya merupakan teknik kutukan spesialisasi Jogo sendiri. Dia juga mampu bertarung melawan Maki dan Yuji sekaligus dalam pertarungan jarak dekat taijutsu, padahal keduanya dikenal sebagai spesialis pertarungan jarak dekat. Kecepatannya luar biasa, refleksnya sangat cepat, dan kekuatannya juga melimpah. Tidak hanya itu, dia memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa dan memiliki reverse curse teknik atau teknik kutukan terbalik, sehingga apabila tubuhnya terluka, dia akan secara otomatis meregenerasikan tubuhnya. Meskipun dia berhasil dipukul dengan kekuatan pukulan yang mampu membuatnya terlempar hingga menembus 5 gedung sekaligus, dia terlihat tidak terluka sama sekali. Kemampuan kutukannya pada dasarnya berfokus pada serangan tebasan tak terlihat yang bahkan mampu membuat finger bearer atau wadah jari terbelah dalam satu gerakan saja.
teknik domain expansion milik Sukuna yaitu Malevolent Shrine atau kuil kejahatan memiliki kemampuan unik yang mampu mengamplifikasi seluruh teknik kutukannya yang kita tahu sudah sangat kuat bahkan tanpa domain sekalipun. Dan dalam pertarungannya melawan Gojo Satoru ternyata diketahui kalau domain miliknya adalah domain anti barrier dan pada dasarnya mengcancel kemampuan limitless milik Gojo sehingga perisai infinity atau perisai Mugen di sekeliling tubuhnya tidak bekerja sama sekali. Tidak hanya itu, domainnya ini mampu memotong siapapun dalam radius 200 meter tanpa mempedulikan kawan atau lawan. Selain dari kemampuan-kemampuan tersebut, saat ini Sukuna juga menghuni tubuh dari Megumi. Dengan kata lain, saat ini Sukuna memiliki akses terhadap teknik Ten Shadow atau 10 bayangan yang diketahui merupakan teknik terkuat dari klan Zenin dan seringkali disandingkan sebagai saingan dari kemampuan Limitless dan Six Eyes-nya klan Gojo. Sehingga untuk saat ini bisa dikatakan kalau Sukuna memiliki kekuatan di atas Gojo Satoru sendiri yang diketahui sebagai penyihir terkuat di era modern. Baiklah semuanya, itulah 10 kutukan terkuat di Jujutsu Kaisen. Wong Anime akan update terus video-video lainnya mengenai Jujutsu Kaisen dan juga Bleach di channel ini, jadi stay tune terus. Jika kalian ingin menonton video Jujutsu Kaisen lainnya, seperti misalnya 10 penyihir Jujutsu terkuat di Jujutsu Kaisen, kalian bisa menonton video tersebut di samping ini.